Ya. Oh, ini jarumnya ya? Jarumnya ini. Ah. Tuh. Ini kan kontras di sini jadi kelihatan enak. Kan kalau kita bergerak tuh kan harus sinkron kan. Ya, ya, ya. Nah, ada satu titik yang kurang benar, akhirnya kita gerak jadi nggak sinkron. Oh, Nah, kenapa? mensinkronkan ya? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, pasti ada titik yang nggak beres. Oh. Nah, itu yang kita serang. Mulyadi Wong atau yang akrab dipanggil Ko Amuk telah puluhan tahun memberikan layanan terapi tusuk jarum secara gratis. Berbagai penyakit mulai dari sakit leher, sakit punggung, dan saraf kejepit berhasil disembuhkan dengan terapi tusuk jarum Ko Amuk. Ko Amuk membuka praktiknya di kediamannya yang berada di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tidak ada pelang iklan khusus untuk layanan pengobatan tusuk jarumnya, lantaran pengobatan yang Ko Amuk lakukan atas dasar kemanusiaan. Tapi pasiennya datang dari berbagai daerah di luar Jakarta. Saat mengobati pasiennya, Ko Amuk menggunakan jarum yang disebut akupotomi, jarum yang dibeli langsung dari Cina. Sebelum memulai praktiknya, Ko Amuk mempelajari terapi tusuk jarum akupotomi langsung dari penemu ilmu tusuk jarum bernama Chu Hanchang di kota Beijing, Cina tahun 1980. Kemudian dari buku dan alat-alat yang didapat, Ko Amuk memperdalam sendiri tekniknya. Dulunya juga pada masa Orde Baru di Pulau Gebang, banyak guru-guru tusuk jarum dan dari para guru itu jugalah Ko Amuk mempelajari terapi tusuk jarum. Kehidupan yang serba terbatas membuat Ko Amuk berkeinginan untuk memiliki satu keahlian yang kiranya dapat membantu menyambung hidup Ko Amuk. Dan dalam praktiknya, terapi tusuk jarum Ko Amuk cenderung menyasar titik-titik sakit yang dikeluhkan pasien, yang menurutnya berbeda dengan akupuntur saat pengobatannya, tapi hasilnya langsung dirasakan pasien. Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra pun berkesempatan langsung merasakan terapi tusuk jarum Ko Amuk. Hai Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, Tribun Network. Kali ini saya kepingin melihat praktek, bukan praktek sebenarnya, ini adalah usaha sosial dari Suhu Amuk di kawasan Cipinang, depan Polsek Pulau Gadung. Nanti kita akan lihat bagaimana Suhu Amuk melakukan terapi kepada para pasien yang datang. Beliau memang tidak buka praktek, tapi menerima orang yang minta pertolongan. Nanti kita saksikan, beliau akan menerapi saya. Jelas ya? Ya, setelah saya tadi diterapi oleh Suhu, maka kita sekarang ngobrol dengan beliau. Bagaimana dan ceritanya sehingga Suhu kita itu mempunyai kemampuan seperti ini. Selamat sore, Suhu. Selamat sore, Pak. Ya, Suhu, bisa nggak cerita Suhu ini nama lengkapnya siapa, lalu gimana ceritanya dulu punya kemampuan melakukan pengobatan lewat tusuk jarum itu? Nama saya Mulyadi Wong. Mulyadi Wong. Ya, saya bisa tusuk jarum ini kan memang saya belajar dari mulai tahun 80. Tahun 80. Nah. Belajarnya di mana, Su? Ya, mula-mula kan di sini kan dulu banyak guru-guru tusuk jarum banyak. Ya. Adalah banyak sekali enggak. Ada. Terus Suhu belajar sama mereka ini. Kira-kira belajarnya dengan berapa orang pada waktu tahun 80? Belajar sih dua ya? Tapi yang saya banyaknya tuh lebih banyak kita baca buku. Oh, baca buku. Baca bukunya kita beli dari sana, dari Cina. Oh, dari Tiongkok. Jadi buku dari Tiongkok, lalu Suhu selain belajar sama orang juga membaca ya? Ya, yang penting baca itu. Ya, berarti hurufnya harus Tiongkok berarti? Harus, kalau enggak nah, gimana? Kita kan dapat itu sekolah di sini sampai SMP. Tapi dari kecil Suhu memang sudah bisa sudah bisa bahasa Tiongkok ya? Memang kan kita sekolah di sini. Gitu di ya? Jatinegara situ, sekolah Kankung namanya. Nah, waktu itu kok punya keinginan untuk belajar
tusuk jarum itu bermula dari apa itu? Oh begini, ya kita tarik ke belakang lagi ya. Ya. Jadi begini, waktu itu kan kita ya namanya kan kita kan asing nih, masih asing. Waduh saya pikir nih kita asing bagaimana kita hidup nih. Selama ini kan kemarin tuh banyak hambatan. Ya harus macam-macam lah kan. Asing harus dagang di rumah sendiri, gua harus izin usaha, izin apa tenaga kerja, terus bayar pajak, pajak kepala namanya kan. Kita harus bayar itu, orang asing kan harus bayar begitu. Udah macam-macam lah. Ada lagi tiap tahun tuh banyak lah gangguannya. Jadi kita pusing. Pusing ya. Saya pikir saya sekolah sampai SMP. Sedangkan saya kan nggak bisa apa-apa kan. Saya kalau nggak punya satu keahlian, skill gitu kan, wah nanti kesananya bagaimana kita hidup nih, ya kan? Dagang warung kita. Bukan nggak seperti sekarang. Warung kecil lah dulu, dagang permen, dagang begitu gitu kan, warung kecil. Ya udah saya sekolah, ada kebetulan saat itu ada yang pasang iklan di koran tuh mengajarkan ini tusuk jarum. Tusuk jarum, ya. Ya udah saya berangkat belajar. Begitu ceritanya. Jadi berapa lama belajar sama orang itu? Belajar sih nggak lama, 1 tahun lah. 1 tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan buku. Buku terus kan. Nah, buku itu yang datangkan siapa? Kita beli. Oh, kita beli langsung. Waktu itu kan belum ada pelarangan buku. Masih ada sebagian, tapi belakangan ya ada kawan-kawan kan suka ada pulang pergi dari Cina, saya titip. Iya. Nah, sejak itulah kemudian mencoba untuk mengobatin orang. Ya, selalu itu. Jadi ya banyak lah. Jadi kita itu pakai iklan atau dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut. Iya kan kita kan kebaik kawan banyak, tetangga siapa yang datang saya tusuk jarum gitu. Jadi masih ingat nggak orang-orang terkenal yang pernah suhu tangani? Masih ingat nggak? Waduh, nggak enak lah disebutin deh. Ya nggak, maksudnya profesinya apa dia gitu misalkan. Nggak usah disebutin namanya, misalnya polisi, tentara, pejabat, pengusaha atau apa gitu. Ada. Ya ada ya. Iya. Jadi pengusaha ada. Iya. Terus pejabat ada gitu ya. Iya. Polisi ada, tentara ada. Gitu. Iya kan, banyak ya. Nanti saya sebutin. Iya, memang nggak usah ya. Memang. Nah rata-rata yang datang ke suhu ini mengalami keluhannya apa yang terbanyak suamu? Ya kan memang saya keahlian saya nih ya kayak saraf kejepit ya kan? Ya saraf kejepit ya. Nah, itu seperti tadi tangan sakit, kepala sakit, leher sakit, dengkul sakit. Ya begitulah. Ya. Saraf kejepit lah atau begitu. Itu pada waktu itu yang paling banyak ya. Kok tadi disebutkan ini ada yang menarik, maaf tidak melayani stroke, ini gimana maksudnya? Begini, karena ke satu saya kan umur udah mulai udah menjelang 80 kan. Oh, sekarang ini berapa? 75. Oh, 75. Jadi saya sedangkan stroke itu kan bukan seperti penyakit begini sekali tusuk sembuh. Ya kan? Nah. Itu harus berulang-ulang dan berulang-ulang ya. Harus penuh dengan kesabaran. Saya nggak bisa. Gitu. Karena usia ya. Iya, jadi nggak mau lah. Jadi saya nggak mau cari risiko sekarang yang agak simpel aja. Oh, yang simpel aja. Simpel tapi terbukti langsung. Nah, kenapa di depan tuh nggak masang pelang gitu, kenapa? Kan saya kan memang nggak buka praktek. Jadi sifatnya sosial. Kemanusiaan ya. Jadi ya. Jadi ini sekarang untuk kehidupan sehari-hari suhu lebih banyak ditopang oleh usaha dagang ini ya. Iya, kayak ini tuh anak saya. Saya sih udah pensiun udah. Nggak ikut-ikut ya. Yang penting usaha sosial aja ya. Begini. Jadi anunya anak semua yang bikin ya. Iya. Nah, apakah ilmunya suhu ini diwariskan juga kepada anaknya? Anaknya belum. Nggak ada yang diajar. Anak cucu nggak ada yang diajari. Belum. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Ilmu saya ini tidak mudah. Karena ilmu saya tusuk jarum ini saya tidak seperti
akupuntur yang umum itu tidak sama. Bedanya apa tuh? Sama sekali tidak sama. Bedanya apa tuh? Kalau yang umum ya, itu kan dia pakai titik meridian, gitu kan. Jadi dan itu memang dasar saya begitu dulu. Nah, belakangan sesudah dapat ilmu yang ini sekarang nih, ini tusuk jarum yang namanya jarumnya namanya kalau bahasa Inggrisnya akupotomi. Akupotomi. Iya, ACUPOTOME. Akupotomi. Apa itu? Itu jarumnya itu ya seperti mau dikasih lihat nggak? Kasih lihat sekarang. Boleh. Ya. Ini jarumnya ya. Jarumnya ini. Tuh. Ini kan kontras di sini jadi enak. Itu yang sekarang yang dipakai ya. Yang kalau orang lain pakai? Yang ini. Ini orang lain pakai. Iya yang kecil-kecil ya. Saya pun masih pakai ini yang. Jadi yang namanya akupuntur ya umum ya ini. Dan ini jarum ini mudah didapat. Kalau yang itu tadi? Iya, di pasar kota, di mana di pasar pramuka bisa ada yang banyak yang jual. Kalau itu nggak ada itu. Nah, itu belinya kita mesti dibeli di Cina. Oh, jadi gitu. Belinya pesen dari Cina sana? Iya, kebetulan ya ada kawan lah yang bisa suka bawa gitu. Saya berapa kali impor lewat itu tuh. Lewat di kantor pos di bandara kan. Terus masuk itu ini nggak bisa. Gitu. Jadi dipersulit lah, memang peraturannya kan harus dari kesehatan lagi apa lah jadi. Gitu. Jadi itu dibawa orang lalu. Iya. Bawa sedikit bawa. Tapi nyetok ya kemudian ya. Iya. Nah, Suhu pernah nggak belajar atau pergi ke China sana? Nah, ini yang justru yang jarum yang baru ini yang saya harus ke Cina. Belajar ke siapa itu? Ya dengan gurunya yang pencipta guru jarum ini. Oh, itu di tepatnya di mana itu? Di Beijing ya. Di Beijing ya. Nama gurunya tuh Chu Han Chang. Di Beijing. Dia penemu dan pencipta ilmu tusuk jarum ini. Jadi boleh dibilang tusuk jarum yang sekarang yang saya jalankan ini itu masih muda sekali. Baru sekitar 40 tahun belum ada. Belum ada ya. Umurnya. Usia dari teknik ini teknik itu. Iya. Nah, berapa lama Suhu belajar ke? Saya belajar nggak lama, paling seminggu. Oh, seminggu. Kita kan dikasih ilmunya semuanya, kita baca sendiri. Dikasih buku. Kasih buku ya. Satu koper. Iya. Ada biayanya bayar belajar ada ya. Pasti itu sih. Iya. Itu Suhu ke sana itu kapan? Masih ingat? Ke Beijing itu. Sekitar 2005 gitulah. Oh, 2005. Iya. 2005. Nah, di Indonesia ini yang menggunakan teknik semacam itu selain Suhu Amuk, setahu Suhu siapa? Setahu saya belum ada. Belum ada ya? Yang saya tahu pernah sekali itu sekitar 10 tahun yang lalu itu. Itu pernah ada datang dari dokter juga sih. Dia membuka praktek di rumah sakit apa yang dekat Menteng itu namanya? Rumah sakit Bunda, bukan? Bukan. Pernah ada itu dia. Pernah. Terus ya sekitar 1 tahun dia udah pulang sampai sekarang nggak ada ini lagi. Oh, ke China? Iya, dia rumah sakit, dekat Menteng situ. Gede rumah sakit apa itu? Ya, rumah sakit Bunda sama. Bukan. Jakarta Metropolitan Hospital paling kan. Ya udahlah, nanti pokoknya dia ada di situ ya. Nah, setelah menggunakan apa sih sebenarnya beda antara teknik yang sekarang ini dengan jarum yang tadi dibandingkan ini, apa bedanya? Beda sekali. Kalau ini kan dia menggunakan teknik meridian. Jadi teknik meridian itu kan dia punya bukan metode apa namanya?
dalilnya tuh ruwet dah. Jadi ini titik ini harus bagaimana gitu, saling menjatuhkan, saling membangun, saling itu pusing. Tapi kalau yang tadi yang ya, enggak, apa namanya? Taruh, tapi ya dia punya hasilnya nggak maksimal. Nggak maksimal. Rumit tapi hasilnya nggak maksimal. Kita udah kerja capek tapi hasilnya ya cuma segini, cuma buat makan setengah hari. Istilahnya. Yeah. Kalau ini, nah ini seperti Bapak saksikan aja tadi kan, langsung oke. Hasilnya langsung kelihatan. Iya, begitu. Iya. Nah, sebenarnya dengan teknik tukuk jarum yang Suhu kembangkan ini tadi, itu sebenarnya disasar apanya itu? Sarafnya kah? Apa jalan darahnya kah? Atau apa? Bukan. Wah, itu susah dibilang ya. Karena gini, ada orang sakitnya apa gitu kan. Jadi begini, istilahnya kita menyeimbangkan dia punya, kan kalau kita bergerak tuh kan harus sinkron kan? Iya. Nah, ada satu titik yang kurang bener, akhirnya kita gerak jadi nggak sinkron. Nah, kenapa? Ya? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, pasti ada titik yang nggak beres. Nah, itu yang kita serang. Nah, dari mana Suhu tahu? Oh, ini titiknya di sini. Nanti kita periksa dulu. Diraba dulu. Nah, kayak Bapak tadi ya. Diraba dulu ya. Oh, ini gitu. Iya. Ya. Nah, lama-lama itu pakai feel atau pakai apa itu, Su? Cara merasa, oh ini sini? Enggak, pengalaman. Ya. Kita kan udah praktek sekian tahun kan, pasti udah di batin udah tersimpan lah dia punya pengalaman. Jadi nggak ada, akhirnya dari yang tusukannya harusnya 10 jadi tinggal 2 titik udah selesai. Jadi nggak ada apa namanya penjaruman yang sia-sia. Gitu kan? Ya. Di antara yang pernah Suhu tangani, ya, itu yang paling berat apa, Su? Sepanjang karir Suhu jadi menekuni tusuk jarum, yang paling berat yang pernah Suhu tangani apa? Saya relatif ya kalau dibilang berat. Kadang dibilang enteng tapi berat. Apa tuh? Ya. Contohnya apa tuh? Ya, kayak sekarang orang sakit, ya kayak tadi ini kan, saraf kejepit. Kelihatannya enteng, tapi setelah saya tusuk berapa kali nggak hasilnya kurang. Tapi yang kelihatannya berat sekali selesai. Nah, seperti belum lama terjadi nih, dua kali deh. Itu ada orang suami istri dari Bogor. Dia istrinya kan lumpuhnya nggak tahu kenapa, pokoknya lumpuh aja. Dibawa ke semari pakai kursi roda, jalan pun dituntun pegang jalan kaki nggak bisa nendak. Udah, saya bilang waduh ini berat begini. Berat ini ya. Bagaimana nih? Ya udah deh ya namanya udah datang sini ya. Saya tolongin aja deh. Begitu saya habis tusuk, bangun jalan sendiri. Ya. Nah, itu saya sendiri heran. Ya. Itu. Heran ya, Pak? Saya ngobatin aja heran. Ya. Nggak usah orang lain. Ya. Ada lagi tuh yang bapak-bapak juga sama tuh. 2 kali udah, sekarang nggak nongol lagi, udah sembuh. Hampir seperti itu. Ya. Nah, apakah ilmu yang Suhu miliki ini murni fisik atau ada? Enggak, fisik murni fisik, nggak ada batin-batinnya, nggak ada magic-magicnya, nggak ada, no, ya kan? Nggak ada spiritualnya, nggak ada ya? No way. No way ya. Nah, ketika Suhu mengobati sejumlah mungkin ribuan pasien sudah ya, meskipun lebih puluhan ribu, tidak disampaikan pengumuman di depan, enggak. Yang paling berkesan buat Suhu apa? Di antara ribuan pasien itu yang paling berkesan yang mana? Ngerti maksud saya kan? Yang terakhir ini paling berkesan nih.
yang saya baru cerita. Yang suami istri tadi. Iya, itu. Yang pakai kursi roda itu tadi. Oh. Sampai sekarang saya masih heran. Oh, gitu ya. Iya. Itu yang paling kesan ya. Nah, orang-orang saraf kejepit yang suhu tangan ini apakah ada yang faktor orang karena salah makan gitu? Oh, enggak ada urusan. Oh, enggak ada urusan. Ya? Kalau saraf kejepit itu masalahnya dari gerak ya, ketidakseimbangan ketika bergerak ya. Bukan. Apa itu? Umumnya kebanyakan duduk. Duduk terlalu lama, apalagi duduk malas-malasan di sofa. Atau ngangkat berat misalnya tas gitu ya, terlalu sering bawa tas yang bebannya berat itu bisa ya? Itu iya, tapi tingkat gangguannya beda-beda. Kalau ngangkat barang di mana itu beda-beda. Gitu. Iya. Oke, begitu kita ngobrol sama Suhu Amuk ya. Tadi sudah disampaikan mengenai berbagai macam pengalaman beliau. Rasanya kita juga perlu tanya kepada beliau sebagai orang tua sekarang ini yang apalagi dalam masa pandemi ini, bagaimana menjaga kesehatannya Suhu sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, bagaimana? Kita kan nggak kemana-mana. Ya. Ini aja nih waktu dari Maret kemarin kan itu mulai sedang ganas-ganasnya tuh. Ya. Itu saya udah takut sendiri sama ketemu orangnya takut. 3 bulan lebih saya nggak terima orang. Nggak ketemu orang ya? Nggak terima tamu ya? Jadi terima tamunya itu menerima pasien sejak kapan nih? Nah, sejak masa pandemi? 2 bulan, 3 bulan yang lalu? Ya 4 bulanan lah. 4 bulanan. Apa yang menyebabkan akhirnya adalah terima pasien itu kenapa? Udah banyak sekali yang permintaan lama-lama nggak enak juga. Nggak enak juga ya? Iya. Oke, jadi 4 bulan inilah mulai bertemu dengan pasien secara langsung. Demikian ngobrol kita. Semoga Suhu selalu dalam kondisi sehat dan bisa membantu banyak pihak. Mantap. Amin.